Kita akan kembali mendengarkan nasihat-nasihat dari guru kita Ustaz Nasir Susanto yang akan melanjutkan pelajarannya mengambil kitab Syekh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Basit Al-Abbad Al-Badar. Ini bukunya, dilihatin ya Mas, siapa namanya, Mas Argan. Kitab ini saya sudah khatam 3 kali ya, 3 kali tipis. Ini kitab ini tipis banget, tetapi faedahnya Masya Allah ya. Ini kelihatannya wajib ya, wajib dimiliki oleh setiap ibu dan bapak putri sekalian. Ada sifat, ada 11 sifat yang akan diangkat ya. Ini masih baru awal-awal seperti dikatakan oleh Ustazuna Nasir Susanto, bahwa kita pelan-pelan betul ya. Saya juga membacanya pelan-pelan sekali. Memang Masya Allah ya, fawaid yang terangkat dari buku ini sering kita baca dan sering kita dengar hadis dan ayat yang diangkat, tetapi saya menjelaskan luar biasa Masya Allah, mudah dan sangat mudah untuk dipahami dan langsung mengenal, oh maksudnya seperti ini. Buku saya sampai curhat ini ya, sampai saya tulis-tulis. Nanti yang ingin apa namanya kitabnya silakan cari sendiri ya. Ada di Tokopedia, ada di Shopee mungkin ada ya. Terpaksa kita sebutkan merek karena belum baik, dan bisa juga minta di panitia di belakang nanti insyaallah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman dan Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul di majelis ilmu pengajian Muslimin Jogja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yang sudah ditunggu-tunggu guru kita Ustaz Susanto LC. Alhamdulillah dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini pertemuan yang kelima kalau tidak yang keenam ya dari Masjid Pemuda Ustaz, melanjutkan pelajaran sifat istri solehah ya. Nanti ini masih di depan bukan lima, nanti akan dijelaskan sama guru kita
Ustaz Susanto MC, dan kita siapkan alat tulis dan mencatat apa yang beliau sampaikan. Kita masih ada waktu kira-kira 60 menit ke depan atau 50 menit ke depan. Ustaz, kepada beliau Ustaz Susanto kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimat, ibu-ibu, para hadirat di Masjid Kampus UGM rahimani wa rahimakumullah, dan juga para bapak, para hadirin di masjid ini rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali akan mempelajari sebuah kitab kecil seperti yang telah disebutkan Akhuna Al-Karim Bapak Al-Jindra Ta'ala, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah menjaga keduanya, anak dan bapaknya. Judul kitabnya Sifatul Zaujah As-Salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya sekedar untuk seorang wanita yang sudah menikah, tapi bisa juga seorang wanita yang akan menikah, seorang wanita yang belum akan menikah dan masih wajah putih, dewasa. Dia juga seorang ibu yang memiliki anak-anak perempuannya, seorang suami yang memiliki keluarga putri. Dibutuhkan juga oleh seorang ustadz yang mengajar para muslimat, dan juga para muslimat yang tidak memiliki suami lagi. Jadi para janda membutuhkan kitab ini. Semuanya membutuhkan kitab ini. Ba'da tentu saja kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kitab-kitab ulama yang lain. Kita telah membahas tentang beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa kesolehan seorang atau kesolehan seseorang itu diperoleh dengan dua cara. Yang pertama adalah taufik, diperoleh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh sebab itu, karena kita sudah tahu bahwasanya kesolehan itu dengan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah, maka kita harus banyak berdoa. Kita harus banyak berdoa. Kemudian yang kedua, cara memperoleh kesalehan adalah dengan berusaha, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan kesempatannya dengan mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Ini adalah cara yang kedua. Yang pertama dengan taufik Allah, sehingga kita perlu banyak berdoa. Yang kedua adalah dengan berusaha semaksimal mungkin, sebagaimana dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguhlah dalam memperoleh perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hal-hal yang telah kita pelajari. Di sana juga ada pelajaran yang pernah kita sampaikan atau pernah kita pelajari bersama. Ada faedah atau beberapa faedah dalam memperoleh kebaikan. Beberapa faedah dalam memperoleh kebaikan. Di antaranya bahwa kebaikan itu sumbernya adalah Al-Quran dan
dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang ingin mencari kebaikan, carilah di kitabullah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga buku-buku yang menjelaskan Al-Quran atau buku-buku yang menjelaskan sunnah Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sumber. Kemudian juga di antara kaidah yang penting dalam meraih kesalehan adalah takwa, menerapkan ketakwaan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan, diterapkan dalam hatinya, dalam lisannya, dalam anggota tubuhnya, kemudian juga dalam mendidik anaknya, dalam berbakti kepada suaminya, dalam berbakti kepada orang tuanya, bagaimana cara bersahabat dan berteman sesuai dengan ketakwaan dan seterusnya. Ini perlu kita ketahui setelah kita pelajari bersama. Kemudian juga sudah kita pelajari perkara pertama yang disebutkan di dalam buku ini tentang sifat wanita yang salihah, diambil dari surat An-Nisa ayat 34. Ya, surat An-Nisa ayat 34, dan itu sudah kita pelajari sebagiannya, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Orang-orang yang salihah itu adalah orang-orang yang qanitat, yang tunduk kepada Allah. Kemudian hafizat lil ghaibi bima hafizallah, dan wanita yang menjaga amanah suaminya tatkala suaminya sedang tidak ada di hadapannya. Bima hafizallah, sesuai dengan penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lanjutkan di halaman ke-13, mulai dari baris ketiga di atas kalau yang memegang kitab aslinya. Adapun yang memegang terjemahannya itu berarti halaman 16. Halaman 16, betul. Halaman 16. Ya. Masih pada sifat pertama pada wanita yang saleh. Syekh mengatakan, "Fadallana hadzal nassu al-karimul mubaraku", maka dalil yang mulia dan penuh berkah ini, itu surat An-Nisa ayat 34, menunjukkan kepada kita dan nada sebutkan nas al-karim al-mubarak, penuh dengan berkah. Berkah itu dengan bahasa sederhana, ketemu bakul rambutan dia bilang 10.000 cukup, 1.000 cukup. Berkah itu, kata bakul rambutan, saya ketemu itu, ketika itu saya membeli satu jenis rambutan, mungkin enak, tapi sekarang rotok, agak murah, rapi aku, 15.000 sekarang. Ya, mahal-mahal murah. Sebelumnya 25, 27. Dia katakan, "Pak, ini saya tambah satu, bukan rapiah, saya nambahkannya nggak sembunyi-sembunyi loh." Dia nambahkan nggak sembunyi-sembunyi untuk menghangatkan timbangan. Jadi timbangnya sudah pas, dia tambah. Ini saya taruh tidak sembunyi-sembunyi. Betul-betul murah berkah. 10, terus dia mengatakan berkah itu ya 10.000 cukup, 1.000 cukup. Jadi sesuatu yang sedikit tapi manfaatnya sangat berlebih, sangat banyak. Seperti ayat ini, para jemaat, ibu-ibu, ayat ini pendek sekali. Ya, An-Nisa ayat 34. Tapi berkahnya luar biasa, manfaatnya itu luar biasa. Dikatakan ayat
ayat yang mulia dan penuh berkah ini menunjukkan kepada kita ala anna zaujata salihata, bahwa istri yang salihah itu adalah dia menjama'at baina sifatain, yaitu seorang istri yang menggabungkan dua sifat. Ya, ingat-ingat ya, berdasarkan hadis 34, maka seorang istri yang salihah adalah seorang istri yang menggabungkan dua sifat. Ini menarik sekali sini. Sifat yang pertama, tata'allaqu bisilatiha bi rabbiha. Sifat yang pertama adalah sifat yang berkaitan hubungan dia dengan Allah, salatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, ya, dan yang lain-lain. Yang kedua, wasifatul tsaniyah, sementara sifat yang kedua tata'allaqu bisilatiha bi ba'diha, berkaitan dengan bagaimana hubungan dia dengan suaminya. Tolong ibu-ibu perhatikan, saya membuktikan. Pernah ada seorang wanita bertanya, mungkin beredar, namanya broadcast BC yang di broadcast, ya, beda dengan podcast. Nanti kalau anda duduk sini jadi podcast, kalau kita di foto masuk WA jadi broadcast masuk. Ada seorang wanita bertanya kepada Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Kata wanita tersebut, ya Syekh, saya ini wanita yang alhamdulillah menjaga sholat saya, puasa saya, sholat malam saya, intinya seperti itu. Akan tetapi saya tidak merasakan kelezatan iman pada diri saya, tidak merasakan indahnya keimanan pada diri saya. Apa penyebabnya? Apa kata Syekh Nasruddin Al-Albani? Bagaimana sikapmu dengan suamimu? Bagaimana sikapmu dengan suamimu? Si wanita dia bertanya, saya tanya tentang ibadah saya, tentang kelezatan ibadah. Kok Anda malah tanya tentang sikap suami saya, sikap saya kepada suami saya? Kemudian kata Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau membawakan sebuah riwayat yang maknanya tidak akan mungkin seorang wanita merasakan keindahan keimanan sampai dia berbakti kepada suami, sampai dia menjaga hubungannya dengan suami. Ini kurang lebihnya ya, maknanya seperti itu. Dari berangkat dari hal ini, berangkat dari ayat ini ayat yang berberkah. Siapa saja yang ingin menjadi wanita yang salihah, jangan hanya sekedar berpikir bagaimana sholat bisa khusyuk, itu bagus, luar biasa. Jangan pula hanya berpikir bagaimana puasa saya bisa sempurna, itu harus. Jangan pula berpikir bagaimana saya memenuhi hari-hari saya dengan zikir dan qiraatul Quran, itu luar biasa. Tapi juga dia harus berpikir bagaimana menjaga hubungan baik dia dengan suaminya. Ini bagi wanita yang akan atau ingin menjadi wanita yang salihah. Ya. Makanya dalam banyak hadis itu wanita yang salihah itu tidak lepas menyebutkan suami. Kayak misalnya nanti hadis yang akan kita pelajari. Idza salat al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha. Apabila seorang wanita tidak sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. Ada kata-kata seperti itu. Baik. Jadi siapa saja wanita mana saja yang ingin menjadi
wanita yang salihah, maka hendaklah dua hal. Satu, menjaga hubungan dia dengan Allah. Yang kedua, menjaga hubungan dia dengan suami dia. Kemudian Syekh mengatakan, amma silatuha bi rabbiha, adapun hubungan dia dengan Rabbnya, itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi qaulihi subhanahu, termuat dalam firman Allah, qanitatun. As-salihat, wanita yang salihat itu adalah qanitat, wanita yang qanitat. Apa itu qanitat? Qanitat itu dikatakan di sini wal qunutu. Qunut itu adalah huwal mudawamatu ala ta'atillah. Wanita yang tunduk, yang taat, itu adalah wanita yang konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi istiqomah, salatnya istiqomah, puasanya istiqomah, zikirnya juga istiqomah, doanya juga istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, menutup auratnya istiqomah. Tidak hanya pengajian menutup aurat, pergi ke pasar kemudian buka auratnya, tapi istiqomah. Menjaga lisannya juga istiqomah, entah di dunia maya ataupun di dunia nyata, entah di dunia nyata ataupun di dunia maya, istiqomah. Wal muhafadzah ala ibadatillah, dan senantiasa menjaga beribadahnya kepada Allah. Wa iltizamu bi ta'atillah, dan senantiasa melazimi ketaatan kepada Allah. Artinya dia betul-betul menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Itu namanya qunut. Senantiasa taat kepada Allah. Dan sering saya sampaikan dan perlu senantiasa diulang-ulang bahwa ketaatan kepada Allah itu ada di 3 lokasi tubuh kita. Kira-kira gimana saja? 3 lokasi tubuh kita. Lisan, kemaluan. Sini yang ada bapak-bapak yang katanya ya bapak-bapak. Apa lagi? Berarti sudah 2 perasaan. Tangan atau kaki? Atau mata atau telinga? Atau hidup atau mulut? Yang mana? Cuma 3. Bahwa lokasi ketaatan kita kepada Allah itu ada 3. Di mana saja? Para cindera masih ingat? 1, lisannya. Yang kedua, hatinya. Yang ketiga, seluruh anggota tubuh. Jadi itu perlu kita pahamkan, perlu kita pahami betul-betul bahwa orang yang dikatakan taat pada Allah itu dalam 3 hati. Hatinya taat pada Allah. Contoh ketaatan hati apa? Tawakalnya hanya pada Allah. Mencari rezeki, hatinya bergantung pada Allah, bukan pada perusahaan, bukan kepada pimpinannya, bukan kepada yang lainnya, tapi betul-betul bergantung pada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kan contoh kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang sesembahan-sesembahan selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak memiliki kemampuan untuk memberi rezeki. Tidak memiliki kemampuan untuk memberi rezeki. Ustaz, direktur siapa yang bayar? Kalau yang bayar nggak ada, dia kira-kira mau nggak jadi direktur? Seperti bendahara. Ya bendahara juga siapa yang kasih uang? Kalau nggak ada uang, mau nggak kasih uang kita? Begitu seterusnya. Lah, itu kalau manusia. Ini terlebih pada sesembahan selain Allah. Maka orang yang taat adalah orang yang mencari rezeki, hatinya tawakal pada Allah. Ketaatan hatinya adalah tawakal pada Allah. La yamlikuna lakum rizqan fabtaghu ila Allahi rizq.
Carilah rezeki itu dari sisi Allah. Jualan boleh jualan, apapun boleh usaha. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Allah. Bukan tergantung kita buka warung laris. Kenapa? Karena makanannya enak. Betapa banyak makanan enak gak laku. Coba saja jual pizza kelas kota di tengah desa dengan harga yang sama, kira-kira laku nomor. Ya pilih gedung deh, pilih gedung. Jadi laku tidak laku itu bukan karena enak tidaknya, tapi karena betul-betul Allah giring manusia untuk membelinya. Memang itu usaha, kita masak enak, yang bumbunya mantap, harga kita sesuaikan. Ya sama durian. Kalau kita pengen sekarang musim durian. Kalau orang yang senang durian, lihat durian dibuang-buang, enak kok dibuang. Ada orang pemburu durian itu sejauh apapun dibuang. Tapi coba berikan pada orang-orang yang nggak doyan. Semua hal mahal durian. Durian apa? Kalau di Bangka itu cumasi, ya cumasi. Namanya durian cumasi kok. Itu kalau dibuka, itu isinya cuma sikok. Kalau di Jawa ada durian itu mahal sekali. Bukan untung, oh yang mahal sekali pokoknya. Musake, Pak Rasindra itu sampai tidak kenal tuh. Musake, yang harganya berapa itu? Tidak tahu ya, mahal sekali. Saya pernah disuguhi satu 300.000. Satu apa? Itu loh tempat biasa untuk styrofoam kecil begitu. 300.000. Jadi mungkin satu duriannya bisa mungkin lebih. Ada durian harganya kita pernah dengar 20 juta. Itu dikasihkan aja Pak kepada orang yang tidak doyan durian. Jadi bukan masalah enak enggaknya. Enggak, itu semuanya adalah pemberian Allah. Berarti wanita yang salihah adalah wanita yang bertawakal kepada Allah. Gimana penerapannya di rumah tangga? Sama. Kalau masak jangan mengandalkan kepiawaian, tapi andalkanlah pertolongan Allah. Jadi kalau masak itu suami masih senang, belum tentu. Maka minta tolong kepada Allah. Inilah wanita yang salihah, bertawakal. Minta tolong kepada Allah sambil ngosek-ngosek, Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan suami yang bisa handal. Ini salihah. Jadi meraih kesalihatan melalui ajang masak. Bagaimana tawakal? Diberikan minuman dengan tawakal kepada Allah. Begitu seterusnya. Sederhana tampaknya, tapi ini adalah ajang untuk meraih kesalihatan. Ya. Jadi itu misalnya tadi tentang kesalehan, kebaikan, ketaatan kepada Allah di hati. Ada juga masalah roja, khauf, rasa syukur, ya, berapapun yang didapatkan dari itu oleh suaminya, atau berapapun yang Anda dapatkan dari usaha Anda, bersyukur dalam hati. Itu namanya kesalihatan, ketaatan. Kalau ternyata nggak laku, sabar. Kalau sudah berusaha masak, enak banget, sudah dihidangkan, suaminya melirik aja enggak. Kenapa? Ternyata ada acara budaya, nggak pulang. Ya, padahal udah dimasak ke enak dia. Jadi teman-teman yang udah tahu. Tapi kalau wajahnya pemecahnya gampang ya. Diingat lagi, diingat lagi. Saya bilang itu ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak harus segar, sudah dimasakkan oleh istrinya, ternyata suaminya nggak pilih, sabar. Itu namanya ketaatan kepada Allah dalam hati, sabar. Kalau ternyata masakannya laku keras oleh suaminya, oleh anak-anaknya,
Itu namanya ketaatan dalam hati. Jadi mudah waktu ada taat, terus menerus taat. Taat apanya? Hatinya. Taat apa lagi? Lisannya. Ya, jadi 3 tempat ketaatan, ibu-ibu. 1 hati, yang kedua apa? Lisan, yang ketiga anggota tubuh semua. Ya tangannya, ya kakinya, ya kepalanya, ya matanya, telinganya, hidungnya, semuanya. Ini tolong dicamkan baik-baik. Jadi setiap ada atiullah, kata-kata taat, taatlah kepada Allah. Oh, berarti aku harus taat pada Allah dalam urusan hati. Harus taat pada Allah dalam urusan lisan. Harus taat pada Allah dalam urusan seluruh anggota tubuh. Ini harus dicatat. Contoh lagi misalnya ketaatan dalam hati, akidah yang benar. Akidah yang benar. Meyakini bahwasanya Allah itu Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsy, beristiwa di atas arsy-Nya. Ini ketaatan kepada Allah. Banyak orang kalau berdoa tangannya kemana? Ke atas. Pandangannya juga ke atas. Kalau ada orang awam ditanya bagaimana masalah yang panjenengan hadapi sekarang ini, kata orang tadi, sudah saya serahkan yang di atas. Saya pernah juga melihat video pidato seseorang kemudian diterjemahkan pakai di bahasa Arab. Isyarat. Ketika menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka yang begitu tunjuknya kemana? Ke atas. Itu bahasanya orang disuruh. Dan saya juga barusan dapat faedah dari teman bahwasanya seorang tokoh yang terkenal di Kalimantan yang tidak beragama seperti agama kita, dia berpidato di depan pengikutnya, dia pun mengatakan, dan sekian banyak perkataannya sampai dia sambil menunjukkan ketika menyebut Tuhan yang Maha Kuasa. Itu orang yang tidak beragama dengan agama Tuhan. Tidak agama. Seperti itu. Jadi untuk taat itu hatinya harus benar. Tawakalnya, harapnya, cemasnya, khaufnya, kemudian tadi apa? Syukurnya, sabarnya, husnuzon, ya, dan seterusnya. Qanaah, artinya qanaah. Kemudian akidah yang lurus dan benar, jangan sampai salah dalam berakidah. Ini mudawamah ala taatillah wal muhaffazah ala ibadatillah wal iltizam bi taatillah, menjaga segala macam bentuk ketaatan kepada Allah, wal inayatu bi faraidil Islam wa wajibatid din, dan betul-betul berusaha mengerjakan kewajiban-kewajiban agama Islam, wa adami ihmaliha wa idha'atiha, dan tidak menyepelekan ataupun menyia-nyiakannya. Contoh sederhana menyepelekan itu kadang sholat kalah sama hari. Sholat kalah sama masak. Masak belum selesai, nyuci belum selesai, sholatnya yang diundur. Ini sampai apa? Waktunya hampir habis. Ini tidak benar. Yang benar bagaimana? Ada ihmaliha. Jangan menyia-nyiakan. Faqulu dzalika dakhilun tahta qoulihi subhanahu wa ta'ala qanitan. Semua itu masuk cakupan firman Allah Ta'ala qanitan. Ini sisi yang pertama, bagaimana seorang wanita menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-janib al-akhar, sisi yang kedua, fi qoulihi subhanahu wa ta'ala, terkandung dalam firman Allah Ta'ala, masih surat An-Nisa ini, An-Nisa 34, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, menjaga hak-hak suami tatkala dia tidak ada sesuai dengan penjagaan Allah. Artinya hafidhatun li haqqi zawjiha wa ba'liha fil ghaib, menjaga hak-hak suami
tak kala suaminya tidak ada dan bepergian misalnya, atau suaminya sedang tidur, dia sendirian ya, misalnya. Jadi fi hukmil ghaib, ketika orang sedang tidur ya, kayak tidak ada, atau sedang ronda misalnya. Bisa safar, bisa ronda, bisa ada badannya tapi jiwanya lagi terbang tidur ya. Wa kadzalika fi syahadah, demikian juga menjaga hak suami tatkala suaminya ada di hadapan dia. Berarti kita perlu belajar, ibu-ibu ini perlu belajar hak suami. Ya, mungkin suatu saat perlu dirinci, kemungkinan sudah dirinci oleh Ustaz lain. Ya. Perlu betul-betul rinci kalau ingin jadi wanita yang salihah, tahu hak suami itu apa. Tahfaduhu fi malihi, demikian juga dia menjaga hartanya. Bagaimana menjaga hartanya? Menggunakan harta yang diberikan oleh suami dalam masalah-masalah ketaatan, atau minimal sesuatu yang mubah selama tidak berlebihan, dan tidak menggunakannya untuk perkara-perkara yang haram. Ya, jadi menggunakan dalam ketaatan kepada Allah atau sesuatu yang mubah selama tidak berlebihan. Apa itu mubah tapi berlebihan? Beli baju dengan mode sama, kainnya sama, modelnya sama, cuma beda merek. Mereknya ini adalah merek fulan, sementara ini kayak nggak bermerek. Ya, akhirnya yang ini harganya cuma 100.000, yang ini sampai 5 juta. Ya, yang bermerek, kadang seperti itu. Dan banyak orang itu cenderung kepada sesuatu yang bermerek. Seorang syekh juga cerita, ada pemilik toko pakaian yang memiliki 2 toko. Dia menjual produk yang sama, tapi yang satu bermerek, yang satu tidak. Tapi banyak yang pergi ke toko dia yang bermerek. Orang-orang kaya terusnya. Yang ini tidak ada. Jadi kalau ada fashion gitu ya, fashion, kemudian diberikan 100.000, nggak mau, saya maunya 5 juta. Sebagian orang itu kayak gitu, ini berlebih, terlalu berlebih. Ini tidak boleh, tapi tidak menjaga harta suami. Loh Ustaz, itu harta saya sendiri, Ustaz. Berarti tidak jaga hartanya. Jadi sesuatu itu silakan, tapi jangan berlebih. Ustaz, apa tidak boleh kita beli sesuatu yang mahal? Boleh. Yang saya katakan yang tidak boleh adalah berlebih. Berlebih itu apa? Di luar dari kebutuhan. Kita butuhnya mobil yang harganya 1,5 M, ya kan? Bisa. Tapi pinginnya cari yang mahal, meskipun bentuknya sama, spesifikasinya sama, mesinnya sama, cuma beda merek. Kemudian kita beli yang harganya 7 M dengan bentuk yang sama, model yang sama, manfaatnya juga sama. Meninggalkan 1,5 menuju 7 M, ini namanya berlebih. Kalau mahal boleh saja, kan Pak, kalau punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, itu tidak terlarang. Tapi kalau berlebih berarti sudah tidak menjaga harta. Atau membeli sesuatu yang haram, ya, membeli sesuatu yang haram tidak boleh. Berarti tidak menjaga harta suami. Kalau lagi mengatakan, dia mengatakan itu kan harta saya. Harta Anda adalah amanah dari Allah. Kalau sampai menggunakan harta itu di luar ketaatan kepada Allah, berarti Anda berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahfaduhu fi firashihi,
Demikian juga menjaga suaminya dalam masalah urusan ranjang, firosh. Caranya bagaimana? Jangan sampai ranjang suami diinjak oleh laki-laki lain. Ustaz, anak saya suka injak-injak ranjang suami. Dan itu maksudnya. Kalau anak kita main-main ke situ, kemarin itu kan betulkan jam itu injak ranjang suami, bukan itu pula maksudnya. Maksudnya apa berarti? Jangan sampai Anda berzina. Na'udzubillah min. Ustaz, ada wanita yang berzina tapi tidak diranjang suaminya. Boleh. Karena Anda adalah sahib ranjang, misalnya begitu. Maka dimanapun Anda berzina, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari perbuatan itu dan mengampuni orang-orang yang sudah terlanjur melakukannya dan memberikan taubat kepada mereka. Allahumma amin. Dimanapun berada melakukan perbuatan itu sama saja dengan merusak hak suami. Ya. Jadi menjaga ranjang itu artinya adalah jangan sampai Anda berzina dengan laki-laki lain. Entah itu zina betul-betul zina seperti ember masuk dalam sumurnya, atau zina medsos, ketemu apa namanya, kalau satu alumni namanya, nah reuni sama sesama alumni TK, terus foto-foto di butuhnya kira saiki kamu mas, aku butuhnya harus buyut malah buyut. Dulu ingat gak ketika kita oh iya aku ingat sekali. Akhirnya terjalin hubungan lewat media sosial, cara romantis dan yang lain-lain. Ada pilihan yang seperti ini, ya, dan bisa berefek kepada hubungan di dunia nyata, dan ini bahaya. Ini bahaya. Maka sebagai seorang wanita yang salihah, tutup diri dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saat kalau dia bertanggung jawab, maksudnya tidak bertanggung jawab dari hubungan yang haram, ya. Mengungkapkan kata-kata romantis pada laki-laki yang lain, ya. Mengingat-ingat nostalgia masa SMA, masa TK, masa prakerja, PAUD. Allah musta'an. Sampai-sampai mungkin ada yang berlebih, aku ingin kau jadi kiblatku dan sholatku. Bahaya yang kita ini. Aku gak ingin masuk surga kalau tidak bersamamu. Astagfirullahaladzim. Ya. Gimana kalau ternyata yang dibilang seperti itu masuk neraka? Dia kan masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kadang sebagian kata-kata romantis itu terlalu berlebih dan menuju ke arah kesyirikan atau kesalahan dalam akidah. Kayak seorang suami diungkapkan oleh sebagian syekh. Seorang suami terkadang berkata kepada istrinya, kau adalah kiblatku dan sholatku. Allah. Ini terlalu berlebih. Ya, Allah Ta'ala. Nah ini urusan aja ditahan, jangan sampai terjadi perzinahan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan hajat suami dalam masalah urusan ranjang, urusan biologis. Kapanpun suami Anda menginginkan Anda, maka Anda harus siap untuk melayaninya. Kalaupun ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk melayani, terangkan kepada suami. Mohon maaf, suamiku, saya sedang tidak enak badan, saya sedang berhalangan, dan lain-lain. Maka penuhi masalah urusan ranjang dalam kondisi apapun, lagi nyetrika, lagi bojone kok, tidak. Tinggalkan setrika, tapi jangan lupa apa? Matikan dulu. Lagi masak, suami datang menginginkan Anda, penuhi, tapi jangan lupa
matikan kompor. Dan jangan lupa juga berdoa. Ya, begitu saudara. Kemudian di antara menjaga hak suami dalam masalah urusan ranjang adalah menutupi peristiwa-peristiwa ranjang yang terjadi. Jangan diceritakan. Gak usah jadikan status tadi malam suamiku hebat. Atau besok lagi statusnya, kali ini suami saya gak hebat. Nanti ada yang penasaran kenapa iya suami gini. Tidak perlu cerita macam-macam. Itu rahasia Anda dan rahasia suami Anda. Diterangkan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang melakukan hubungan badan, hubungan biologis, kemudian menceritakannya, itu seperti syaitan jantan, syaitan betina berhubungan di tengah jalan ditonton orang ramai. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, barangkali di antara kalian mendatangi istrinya, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi antara dia dan istrinya. Atau barangkali seseorang baru datangi suaminya, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan suaminya. Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Itu zaman sahabat. Ada yang kayak gitu. Maka zaman sekarang kemungkinan seperti itu banyak. Hati-hati. Jangan sampai cerita macam-macam. Bisa merusak harkat martabat suami, bisa merusak harkat martabat istri, dan bisa merusak keluarga Anda. Orang jadi tahu tentang suami Anda, orang jadi tahu tentang Anda, dan yang juga tidak kalah bahayanya, Anda cerita kepada teman perempuan Anda menjadi tertarik kepada suami Anda, akhirnya japri. Ini yang repot. Kalau kemudian nikah resmi tidak ada masalah. Tapi kalau menjadi hubungan gelap selingkuh, ini yang repot. Alhamdulillah, dari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya, menjaga kita semuanya, dan memberikan taubat kepada kita semua. Allahumma amin. Tahfazuhu fi huquqihi, menjaga hak-haknya. Jadi kita harus betul-betul ibu-ibu belajar tentang hak-hak suami. Wa tahfazuhu fi wajibati, menjaga kewajiban suami. Artinya apa? Membantu suami untuk menunaikan kewajiban dia. Mau sholat, biar suami muda sholatnya gimana? Kalau misalnya pulang kantor, pulang bekerja, kan baju biasanya kotor, bau. Mau ganti, gimana supaya nggak bingung cari ganti? Ini namanya hafidhah lil ghaib. Jadi nyiapkan bajunya yang untuk sholat, mungkin dan seterusnya. Mau berangkat cari nafkah, dimudahkan urusannya. Orang mau cari nafkah itu mau mengeluarkan tenaga yang ekstra. Saya pernah baca status bagus dan menggelikan dan betul juga oleh seorang imam. Baru tadi saya ingatkan status dia begini: di balik istri yang glowing ada suami yang bekerja keras. Kalau bahasa biar gandok itu gimana? Di balik istri yang glowing ada suami yang pontang. Jadi dia itu mau pontang-panting. Jangan hanya karena cemburu kemudian kunci motornya disembunyikan, nggak jadi cari nafkah. Atau karena marah baju kerjanya disembunyikan. Ini namanya tidak membantu kewajiban suami. Bukan wanita yang salihah. Marah itu ada sendiri, tapi tidak menunaikan kewajiban kepada suami itu ada sendiri. Jangan kemudian campur aduk, begitu repot. Maka ini beberapa garis yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Seperti yang disampaikan Bapak Rajendra dan saya ulangi, kita belajarnya pelan-pelan saja. Ya. Kalau terlalu cepat juga banyak faedah yang terlewat dan bertumpuk materi. Kalau pelan, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga ibu semuanya dan juga para demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan.
Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah ini kita ucapkan kepada Ustaz Zaid Susanto yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada kita sekalian. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang akan kami baca, dua aja. Kita baca dua, ya, tapi yang dijawab belum tentu dua. Bagi kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana yang lebih didahulukan, melayani suami atau menemani ibu mertua yang sedang sakit, sedangkan rumah satu lokasi? Mohon nasihat dari Ustaz. Tadi sudah ditanya. Tadi sudah ditanya. Pertanyaan ini sebenarnya diajukan ke Ustaz Abdus Salam. Dia membahas masalah keluarga juga. Ya, ke Ustaz Abdus Salam. Kita lanjutkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, misal seorang istri ngobrol bersama teman-temannya, masing-masing menceritakan, ada yang suaminya sudah ngaji sunnah, ada yang belum. Yang menceritakan suaminya yang belum ngaji, apakah itu termasuk menceritakan aib suami? Ibu-ibu silakan nanti di browsing tentang hadis sekumpulan wanita yang menceritakan suaminya masing-masing. Hadis itu terkenal dengan hadis apa? Hadis namanya Abu, saya lupa siapa. Dan hadis Aisyah, ada beberapa orang wanita kumpul. Jadi bukan berarti masalah boleh dan tidaknya wanita membicarakan suami. Akan tapi Rasulullah SAW saat itu ingin menggambarkan bahwa diceritakan dan mengomentari ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ingin saya sampaikan bahwa memang di antara fitrah atau karakteristik wanita bukan fitrah adalah senang ngobrol. Dan di antara tema yang menarik adalah mengobrolkan tentang suaminya. Nah, dan di antara obrolan itu mungkin akan mengatakan suami saya belum ngaji. Kalau niatnya itu untuk mencari jalan keluar supaya dapat nasihat dari teman-temannya, insya Allah tidak merupakan aib. Ya. Tapi lebih baik ungkapan tentang suami semacam itu, suami saya belum ngaji, itu hanya kepada orang-orang tertentu yang bijak. Ini bukan semua temannya. Ya, bukan semua temannya mendengarkan tentang suami saya begini dan begini, tapi orang-orang tertentu yang bisa dipercaya, amanah, dan dia memang difahami atau diketahui memiliki pendapat-pendapat yang hikmah yang biasa memberikan jalan-jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan. Jadi nggak kepada sembarang. Karena khawatirnya kalau kepada sembarang orang bukannya kebaikan yang didapatkan malah menjadi keburukan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Satu aja terakhir Ustaz. Juga tadi. Iya. Baik, waktu kita sudah habis. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Ustaz Zaid Susanto yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada ibu dan remaja putri sekalian di pengajian Muslimah Jogja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan memberkahi umurnya dalam kesehatan dan semua yang hadir di Masjid Kampus UGM ini pada
Assalamualaikum warahmatullahi